Hai adik-adik, apa kabar? Sudah pada berolahraga belum? Kak Arwin kenapa nggak pergi ke sekolah minggu? Oh iya, lupa. Udah jam berapa ini ya? Ayo kita siap-siap ke sekolah minggu yuk. Dah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Adik-adik, tak terasa ya kita sudah mau masuk sekolah lagi. Walaupun sekolah online, kalian harus tetap semangat ya. Kapan kalian harus bermain, belajar, membantu orang tua, bersekolah minggu, dan bersateduh. Adik-adik, yuk kita mulai sekolah minggu kita yuk. Mari kita menyanyikan lagu Praise Him All You Little Children. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Thank Him, all you little children. God is love, God is love. Thank Him, all you little children. God is love, God is love. Adik-adik, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami semua dapat berkumpul di sini untuk memulai sekolah minggu. Tuhan berkati ya, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat hari Minggu semua. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelumnya. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan mau menjadi Allah kami. Sekarang kami semua ingin mendengar firman-Mu. Tolong kami agar kami memahami bahwa Engkau adalah Allah yang harus kami taati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu.
Dan Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar untuk mengalahkan Raja Yoyakim. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel ke Babel agar mereka bekerja di istana raja. Orang seperti apa yang dipilih Raja Nebukadnezar untuk bekerja di istananya? Orang-orang yang berasal dari keturunan raja, dari kaum bangsawan, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu. Intinya, orang-orang yang akan bekerja di istana Raja Nebukadnezar bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Latar belakang keren, penampilan keren, kepandaian keren, kemampuan keren, semuanya keren. Bayangkan, mantap sekali. Namun bagi orang-orang keren ini, bekerja di istana Raja Nebukadnezar tidaklah keren. Mereka yang tadinya tinggal di Yerusalem sekarang harus dipaksa pindah ke Babel, ke negeri yang asing. Mereka ditawan oleh Raja Babel. Mereka menjadi tawanan musuh. Mereka harus belajar bahasa dan tulisan orang Babel. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan setelahnya mereka harus bekerja pada Raja Nebukadnezar. Tidak hanya ditawan dan belajar pelajaran penjajah dan dipaksa bekerja di istana raja musuh, mereka juga harus diganti nama agar kehilangan jati dirinya. Daniel, yang berarti Allah adalah hakimku, diubah namanya menjadi Belsasar, yang berarti Dewa Bel adalah pelindungku. Hananya, yang berarti Allahku penuh karunia, diubah menjadi Sadrah, yang berarti Dewa aku yang memberi perintah. Misael, yang berarti siapakah yang seperti Allahku, diubah menjadi Mesah, yang berarti siapakah yang seperti Dewa aku. Asaria, Allah penolong, diubah menjadi Abednego, pelayan Dewa Nego. Wah, betapa susahnya. Namun tantangan tidak berhenti di situ. Masih ada satu lagi tantangan lain bagi para tawanan ini. Mereka harus makan dan minum yang tidak halal karena sudah dipersembahkan kepada dewa. Bagaimana cara mereka menghadapi tantangan terbaru ini? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ia minta kepada pemimpin pegawai istana agar ia dapat makan makanan yang lain. Akankah permintaan Daniel ini dikabulkan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana raja, sehingga ia mengizinkan agar Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria makan makanan yang lain, yaitu sayur dan air. Kepada keempat orang muda itu, Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian
tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Bahkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah 3 tahun masa pendidikan, semua murid dites oleh Raja Nebukadnezar. Ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Di antara mereka semua, tidak ada yang sehebat Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Setelah mereka semua bekerja pada raja, sungguh terbukti bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang di negeri Babel. Kata kunci dalam kisah Daniel, Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar mengalahkan Raja Yoyakim. Tuhan mengaruniakan kasih sayang dari pemimpin pegawai raja kepada Daniel dan kawan-kawannya. Tuhan memberikan kepandaian dan hikmat bagi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Hal ini menunjukkan bahwa dalam segala hal Tuhan berkuasa di atas segalanya. Kita tidak perlu takut dan gentar saat kesusahan menimpa dan tantangan menghadang. Kita harus bersikap seperti Daniel yang berketetapan hati untuk taat kepada Tuhan. Memang, taat kepada Tuhan bukanlah pilihan. Tidak tergantung pada keadaan yang terjadi. Taat kepada Tuhan harus dilakukan pada saat kita merasa susah, pada saat kita merasa senang. Taat kepada Tuhan harus dilakukan pada saat keadaan baik dan pada saat keadaan buruk. Mari kita semua berketetapan hati untuk menaati Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjadi Allah kami. Kami ingin meneladani Daniel, berketetapan hati untuk taat kepadamu dalam segala keadaan. Bantu kami Tuhan untuk menjaga dan menjalankan ketetapan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, wah tadi kakak lupa ya bersama minggu. Nah, aktivitas kali ini akan mengingatkan kita untuk menyediakan waktu buat Tuhan, berdoa, bersaat teduh, juga bersekolah minggu. Ayo kita bikin sama-sama, Papa Mama. Bikin yuk! Halo adik-adik, yuk mari kita mulai untuk membuat aktivitas pada hari ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menulis kata jadwalku, kemudian kita akan menggunting-guntingkannya per hurufnya. Kemudian kita akan mengambil sebuah kertas baru dan membaginya menjadi 15 kotak. 5 kotak ke samping dan 3 kotak ke bawah. Masing-masing ukurannya bisa dilihat di kertas ini ya. Lalu, di bagian 5 kotak paling atas, kita bisa menuliskan kata-kata sudah selesai, sebanyak 5 kali. Sedangkan di bagian 5 kotak paling bawah, kita bisa menuliskan ayat Alkitab kita yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4-5. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa melanjutkan dengan membalikkan kertas, dan kita menggambar 5 simbol yang berisi kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama hari ini. Kita bisa menuliskan berbagai macam seperti mandi dan siap-siap,
sekolah minggu dan saat teduh, membantu papa dan mama, berolahraga dan bermain, dan juga belajar dan beristirahat. Selanjutnya, kita bisa warnain deh masing-masing gambarnya. Wah, sudah selesai seperti itu. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan membalikan kertasnya. Lalu kita memberi lem pada 5 kotak yang di tengah saja ya. Selanjutnya, adik-adik bisa mengambil satu kertas lagi. Lalu kita akan menempelkan kertas yang sudah diberikan lem kepada kertas yang baru nih. Kalau sudah selesai menempelkannya di kertas yang baru, kita bisa mulai memotong-motong nih. Sesuai dengan garis-garis yang tadi kita sudah buat, kita akan memotong-motong 5 kotak yang paling bawah. Kemudian kita akan lipat ke atas sampai tulisannya terlihat. Dipotong dan dilipat dengan rapi ya adik-adik. Setelah itu, kita bisa melakukan hal yang sama nih untuk 5 kotak yang di atas. Bagian atasnya kita lipat ke bawah, lalu kita menuliskan ayat Alkitab dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Lalu kita melanjutkan dengan menempelkan judul yang tadi kita sudah buat dan potong-potong. Lalu judulnya kita tempel di bagian paling atas ya. Sudah selesai deh. Cara bacanya gimana ya kira-kira? Pertama, kita akan membuka kembali semua kotak-kotak yang tadi kita sudah lipat. Lalu, kita mulai dengan menjalani hari ini. Misalnya, kalau kita sudah selesai mandi dan siap-siap, kita bisa melipat kotak yang bawah ke atas untuk menandakan sudah selesai. Kemudian, kita melipat kotak atas ke bawah untuk menunjukkan ayat Alkitab kita. Kemudian kita harus mulai nih melakukan semua kegiatan yang kita sudah tuliskan di jadwal kita pada hari ini. Kalau sudah selesai, kita jadi bisa melihat ayat Alkitabnya secara keseluruhan. Jadi jangan lupa ya untuk mengerjakan segala kegiatan yang sudah adik-adik jadwalkan untuk hari ini. Dan kita juga mengingat-ingat ayat Alkitab kita yang terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat hafalan kita terambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya mau
Mari anak-anak sekolah minggu GKI Polri, kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu GKI Polri. Tuhan terus berikan semangat, kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan sehingga mereka boleh rajin dan taat beribadah sekolah minggu, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Dalam pelajaran di sekolah, Tuhan berikan semangat dalam belajar, jauh dari segala kemalasan, berikan kerajinan sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang di sekolah, walaupun secara online, masih sekolah secara online. Tuhan berikan mereka kemampuan yang daripada Tuhan. Berkati juga bangsa kami Indonesia Tuhan dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan Tuhan, dan boleh kiranya virus ini berlalu dari bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu di GKI Polri. Tuhan terus berikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan berikan guru-guru sekolah minggu kami kemampuan yang daripada Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu di GKI Polri. Tuhan juga berkati orang tua kami, papa dan mama kami. Berkati rezeki yang berlimpah di tempat usaha papa dan mama kami. Jauhkan papa mama kami dari segala sakit penyakit. Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para dokter yang menangani para pasien virus yang terjangkit virus corona. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan yang daripada Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih sayang Tuhan bagi hidup kami. Ampuni dosa dan segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.